Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 IKM 4A Matkul MSDM. Hari ini kami akan menjelaskan tentang Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Siti Mutmainah dengan NIM akhir 062. Yang kedua ada saya, Aninita Salabila Rosya dengan NIM akhir 064. Yang ketiga ada Nur Rahmah Mujahidah dengan NIM akhir 113. Yang pertama, kita masuk mengenai pengertian dari OCB. OCB atau Organizational Citizenship Behavior merupakan bentuk perilaku sukarela individu di luar dari kewajibannya dalam bekerja yang sifatnya melebihi tuntutan dan harapan organisasi yang dapat memberikan kesuksesan, keuntungan, dan mendukung organisasi secara lebih efektif. Jadi OCB ini tidak diharuskan atau tidak diatur dalam kontrak kerja, melainkan merupakan pilihan pribadi yang memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kerja dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian, para ahli pun juga sepakat menyatakan bahwa karyawan yang dapat membangun organizational citizenship behavior memberikan manfaat positif bagi organisasi dan tidak bersifat transaksional. Contoh dari OCB sendiri antara lain mengeluarkan pendapat yang membangun, membantu anggota lain dalam timnya, menghindari konflik, serta memberikan peran yang besar dalam penyelesaian masalah. Kemudian OCB sendiri pun sering disebut sebagai perilaku ekstra peran karena melebihi tugasnya sebagai fungsi utama karyawan namun berdampak baik pada organisasi. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang apa itu OCB. Nah, sekarang kita akan belajar kenapa OCB itu penting. Apa manfaatnya untuk individu dan juga untuk organisasi. Nah, pertama untuk individu. Manfaatnya adalah peningkatan kepuasan kerja dan semangat kerja. Yang kedua yaitu relasi sosial yang positif di tempat kerja. Melalui sikap sopan santun, sikap tolong-menolong, dan juga partisipasi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu peningkatan citra diri dan reputasi di lingkungan kerja. Dengan kita melakukan sikap-sikap baik tersebut, pastinya citra kita di mata atasan dan juga rekan kerja akan baik. Nah, citra diri yang baik akan membuka kesempatan berkembang lebih besar. Kita akan memiliki peluang naik jabatan lebih besar karena karyawan yang aktif dan peduli terhadap organisasi lebih cepat dilirik untuk promosi. Nah, kemudian yang kelima, yaitu mengurangi stres dan konflik antar pekerja. Jadi lingkungan yang positif itu akan minim sekali konflik, bukan? Nah, kemudian ada manfaat untuk organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas tim dan juga manajer. Yang kedua menghemat sumber daya organisasi seperti dana dan juga waktu. Koordinasi tim itu jadi lebih efektif karena lingkungannya kan positif. Kemudian menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Dan kemudian ada juga meningkatkan stabilitas dan kinerja organisasi. Nah, ada juga memudahkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan yang terbentuk itu sudah sehat dan bagus begitu. Jadi untuk adaptasinya lebih baik. Nah, ada juga meningkatkan budaya kerja yang positif dan kohesif. OCB meningkatkan rasa kebersamaan dan tentunya rasa saling percaya diri. Nah, organisasi itu bukan cuma butuh karyawan untuk bisa menyelesaikan tugas pokoknya, tapi juga butuh suasana kerja yang positif, penuh kerjasama dan juga saling mendukung. Begitu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dimensi OCB menurut Organ pada tahun 1988. Yang pertama, ada altruism, mengacu pada sikap sukarela membantu orang lain dengan tugas terkait pekerjaan tertentu. Intinya itu suka tolong-menolong. Nah, seperti membantu rekan kerja dengan beban kerja yang berat. Kemudian yang kedua ada courtesy atau kesopanan, melibatkan perilaku diskresi yang bertujuan untuk mencegah terkait pekerjaan masalah. Misalnya memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada rekan kerja kita kapan ada sesuatu yang diubah oleh kita yang mungkin mempengaruhi mereka. Seperti juga kita mengingatkan rekan kerja kita soal perubahan jadwal rapat. Kemudian ada yang ketiga conscientiousness atau kehati-hatian, melebihi persyaratan minimum peran dalam organisasi. Menurut hukum Wong dan Shen pada tahun 2005, mencakup ketaatan waktu dan aturan perusahaan saat tidak diawasi seperti datang tepat waktu dan juga kerja dengan sungguh-sungguh. Next, dimensi OCB yang keempat ada sportsmanship atau sportivitas, di mana kesediaan karyawan untuk memberikan toleransi terhadap hal-hal yang kurang ideal situasi organisasi tanpa mengeluh dan mengorbankan diri sendiri. Intinya tetap bersikap positif meski kondisi ini kurang ideal. Contohnya tidak marah atau protes saat pekerjaan menumpuk. Kemudian ada civic virtue atau peduli
dan aktif dalam organisasi, atau lebih tepatnya kayak kebijakan sipilnya gimana. Mengacu pada kepedulian mendalam dan perhatian aktif karyawan dalam keberadaan organisasi. Misalnya, memberikan saran sendiri untuk pengembangan dalam suatu pertemuan, atau juga hadir dalam rapat atau memberi ide-ide tentang perbaikan untuk kantor. Itu. Berikut adalah gambar dari dimensi OCB. Faktor yang memengaruhi OCB terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Internal yang pertama adalah kepribadian. Sifat-sifat individu seperti kesadaran, keramahan, berkontribusi terhadap perilaku OCB. Kedua adalah kecerdasan emosional. Karyawan dengan kemampuan mengelola emosinya dengan baik dan memahami perasaan orang lain dengan baik lebih mudah bekerja sama dan menunjukkan perilaku prososial di lingkungan kerjanya. Yang ketiga adalah moral karyawan. Moral mencerminkan nilai-nilai pribadi, etika kerja, dan juga komitmen individu terhadap apa yang dianggap benar atau salah di tempat kerja. Lalu yang keempat adalah kompetensi dan kemampuan kerja. Pegawai dengan kompetensi yang tinggi cenderung menunjukkan OCB lebih tinggi daripada yang lainnya. Selanjutnya mengenai faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang cocok pada OCB ini adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang menginspirasi, memberi dukungan, dan peduli pada pengembangan bawahannya mampu menumbuhkan perilaku OCB karena karyawannya merasa dihargai dan juga didukung. Lalu yang kedua adalah kepercayaan terhadap pemimpin. Dan yang ketiga, budaya organisasi, budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif mendorong karyawan untuk menunjukkan perilaku OCB karena lingkungan kerja yang positif menciptakan rasa aman dan saling percaya. Selanjutnya mengenai strategi mendorong OCB di dalam organisasi. Strategi-strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memotivasi karyawan secara intrinsik, serta memperkuat hubungan antara individu dan juga organisasi. Tentunya strategi dibuat tidak jauh dari faktor pendorong terjadinya OCB. Nah, yang pertama adalah membangun budaya organisasi yang positif. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai organisasi dalam budaya kerja sehingga mereka tahu komitmen mereka dan juga tanggung jawab mereka. Yang ketiga, mendorong keterlibatan karyawan atau employee engagement. Yang keempat, meningkatkan perspektif dukungan organisasi. Dan yang kelima adalah mengadakan pelatihan dan juga pengembangan soft skill sebagai bentuk dukungan kepada karyawan dan juga perhatian kepada karyawan. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasusnya. Berdasarkan artikel yang berjudul Meninjau Organizational Citizenship Behavior dalam meningkatkan kinerja karyawan PT Bumi Jati, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Organizational Citizenship Behavior benar dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menggunakan 5 dimensi OCB, yaitu perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya, perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang diharapkan perusahaan, perilaku yang memberikan toleransi kepada keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan, kemudian menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya, serta perilaku tanggung jawab pada kehidupan organisasi. Selain itu, juga ada 4 indikator untuk menilai kinerja karyawan, yaitu kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Secara garis besar, artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah OCB dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Organizational Citizenship Behavior pada PT Bumi Jati menunjukkan hasil yang tinggi, begitu juga dengan kinerja pada karyawannya. Berdasarkan analisis verifikatif, terbukti bahwa Organizational Citizenship Behavior dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan sehingga dapat memberikan dampak positif yang dilakukan oleh karyawan di luar dari tugas pokok mereka. Dengan demikian, perusahaan disarankan untuk meningkatkan perilaku OCB dan menciptakan program-program yang mendukung pengembangan OCB dalam karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan organisasi yang efektif. Berikut merupakan daftar pustakanya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau pengucapan juga. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.